Halo semuanya. Wah, oke. Eh, kita general reading ya. Ini pembacaan tarot energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa enggak, bisa beberapa aja yang cocok. Energinya bisa kebolak-balik atau vice versa. Ini timeless sih, bisa berlaku kapan aja. Timeless ya. Mungkin udah ada yang merasakan atau maju mundur waktunya. Jadi ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini. Nunggu responnya, sabar ya, karena ngantri. Makasih kak. So ini videonya bertema kan berjudul yang diam-diam memikirkan kamu dan punya perasaan yang dalam sama kamu. Wah, oke, kita clarify. Siapa sih yang diam-diam mikirin kamu, terus perasaannya dalam banget sama kamu, ya? Oke lah. Oke. Page of Cups. Lalu ada King of Pentacles. Seven of Pentacles. Oke. Jadi ini tuh ada Cancer, Pisces, Scorpio ya. Terus Virgo, Taurus, Capricorn. Ada Leo, Taurus, Aries, Sagittarius. Libra, Gemini, Aquarius. Oke, yang strong Capricorn. Wah. Yang strong juga apa ya? Cancer, Taurus, ya, Leo. Bisa energi aja. Nanti kita lihat lagi yang muncul. Oke. Jadi ini yang sering mikirin kamu ya. Diam-diam itu perasaannya dalam banget sama kamu. Sebenarnya orangnya itu perasaannya, hatinya itu kayak Hello Kitty sebenarnya. Cuma gelagatnya, tingkahnya itu kayak orang yang tegaan. Dia orangnya cool ya, rada-rada ada sih tertutupnya, ada misteriusnya juga. Terus ya kayak orang yang strong, orangnya kuat gitu, nunjukin dia kuat, dia hebat, mungkin dia nunjukin dia cool. Ya ini mungkin dia keren, cakep atau maco ya. Maco. Oke. Tapi hatinya kayak Hello Kitty. Why? Kenapa? Soalnya hatinya itu baperan, ya. Sebenarnya perasaannya halus. Jadi mudah banget sensi gitu. Mudah emosi. Cuma dia kayak ngerasa, enggak, aku tuh orangnya enggak baperan. Kamu yang baperan. Kadang dia mungkin ngejudge kamu yang seperti itu. Ngejudge kamu yang sensitif, kamu yang lebay, atau kamu yang baperan. Tapi kalau ini mirror, kalian sama aja. Gitu. Mungkin lebih dari satu orang ini ya. Jadi ada salah satunya yang kayak dia tuh sebenarnya dia suka banget nih sama kamu ya. Kamu kayak dunianya. Dalam diamnya itu, misteriusnya dia itu ternyata di dalamnya dia punya dunia sendiri tentang kamu. Maksudnya kayak, aku punya dunia tersembunyi dalam diriku, yang di dalamnya isinya kamu. Cie. Wah, cute banget nih. Jadi sebenarnya orangnya toxic, cuma
gimana ya, dia sulit gitu menunjukkan kalau dia sayang sama kamu, dia cinta. Ada yang di sini kayak, ya sebenarnya dia bucin ya, budak cinta. Cuma dia ya stay cool. Aku mau fokus ke inilah. Ada yang lain kok. Atau aku punya pergaulan. Aku harus memihak lah sama keluarga, sama teman. Kamu nggak penting-penting banget. Ada yang kayak dia tuh bisa loh ngendaliin kamu. Dalam artian ya, toh juga lu yang bakalan muja-muja gue. Kadang dia ngerasa gitu. Ini kan ada yang cakep orangnya atau apa. Atau dia orangnya egois memang. Jadi dia merasa kamu yang harus nurut atau ngikutin alurnya dia. Padahal kamu fokusnya bisa kan ke yang lain. Atau kamu sebenarnya bisa jadi diri sendiri. Makanya kadang dia penasaran sama kamu. Bukan kadang lagi ya, udah sering sih dia kepo sama kamu. Dia cari tahu tentang kamu, stalking kamu gitu. Beberapa ini kayak dia tahu nih dia punya kesalahan. Dia pernah nyakitin hati kamu. Makanya ini ada yang mau minta maaf. Cuma kayak ngejaga gengsi atau kayak stalking kamu aja dulu. Kalau dia lihat hidup kamu lebih baik dari dia, lebih bagus dari dia, dia malu gitu. Tapi kalau dia lihat kamu tuh masih B aja, biasa aja, dia mau sih mendekat lagi. Jadi ada orang yang kayak gitu, entah karena situasi keadaan kena aja mentalnya gitu. Dan ini ada beberapa hubungan yang gak jelas gitu ya. Dalam artian udah gak jelas, terus dianya kayak punya ekspektasi tinggi ke kamu, punya harapan kayak lu harus jaga perasaan gue. Dalam diam ini lu jangan bikin gue jealous, jangan bikin gue cemburu. Nah ada yang gitu, terlalu nuntut kan, atau kayak lu harus berjuang buat gue gitu. Kalau lu mau sama gue, lu harus puja-puja, muja-muja gue, kejar-kejar gue kayak gitu. Kalau lu mau sama gue ya. Jadi terlalu banyak menuntut gitu. Tapi dia nggak introspeksi diri. Emang dia udah ngelakuin apa ke kamu? Emang udah sebanyak apa dia berjuang ke kamu? Gitu. Jadi toxic. Cuma ini kayak dia mau berubah sih ya. Mau berubah untuk kamu. Karena dia ngerasa kayaknya kamu yang pantas buat dia. Kayaknya aku bisa deh punya hidup yang lebih baik kalau sama kamu. Gitu. Mungkin karena cintamu, kelembutan cintamu ya, kasih sayang kamu, perhatian, kesabaran kamu, kedewasaan kamu, kebijaksanaannya kamu, itu sudah membuat dia luluh. Udah membuat dia kayak ngerasa ya, oh iya gitu, aku mau berubah lah, aku udah sayang nih sama kamu. Wah, ini Cancer lagi ya. Ini ya terlepas dari zodiak apa gitu ya, ada ciri kayak orang ini suka mendam gitu. Ada Taurus ini, Taurus, oke. Taurus, oke, ya. Cancer lagi. Ada Capricorn ya. Ini tuh Virgo, Scorpio. Oke. Libra, Gemini, Aquarius. Pisces ya. Ada juga Sagittarius ya. Leo, Aries, bisa energi aja. Jadi orang ini suka gelisah sih mikirin kamu. Gelisahnya karena mungkin dia mendam perasaan gitu, kayak ya aku dari dulu loh punya perasaan yang dalam banget sama kamu. Beberapa dari mereka ini
dia nggak punya kekuatan, nggak punya power untuk jujur sama kamu. Kalau dia ini sering mikirin kamu, punya perasaan yang semakin hari semakin dalam sama kamu. Dia memantau kamu gitu. Ini beberapa ada yang kayak mulanya biasa saja. Awalnya suka doang, atau dia kagum ya, kagum gitu ke kamunya. Tapi ternyata jadi jatuh cinta, jadi jatuh hati. Ada juga yang memang karena dia pernah bikin kesalahan sama kamu, mungkin ya dia pernah bikin kamu tuh nggak nyaman, tapi saat itu dia nggak sadar gitu. Terus sekarang dia baru kayak nyadar, oh iya, kok aku nggak bersyukur ya kamu pernah hadir di hidupku. Kok aku nggak bersyukur ya Tuhan pernah menghadirkan kamu di hidup aku. Jadi orang ini kayak ngerasa, aku butuh kamu sih. Ada yang memang kamu tuh orangnya bisa memotivasi gitu, kamu bisa membantu dia untuk menjalani hidup lebih baik. Kayak dia ngerasa kalau sama kamu tuh kayaknya punya masa depan yang baik ya, nggak toxic gitu, gitu sih. Ini gelisah banget, susah tidur. Jadi dia tuh sebenarnya apa ya, dia tahu nih dia cinta sama kamu, tapi ada yang denial gitu, kayak menolak perasaan itu. Entah karena kalian ini mungkin punya perbedaan, jadi ya biasa aja lah gitu. Aku tuh orangnya jaga jarak kalau berbeda, ada yang gitu. Terus ada juga yang karena ini cintanya sudah terlambat, udah sama yang lain, baru nyadar betapa berharganya kamu. Terus ada juga yang kayak nyesel aja gitu, aku kok nggak memilih kamu, kok aku malah ngikutin orang lain, pihak lain seperti itu. Jadi dia bingung sih. Sebenarnya dia pengennya ke kamu, tapi kadang dia mikir, aku harusnya melangkah ke jalan yang lain aja lah gitu. Dia sering banget kena mental. Kena mental ya, kayak kadang logika sama perasaannya itu bentrok gitu. Perasaannya kuat ke kamu, tapi logikanya bilang enggak lah, bodo amat lah gitu. Terus dia tahu dia punya intuisi yang tajam. Intuisinya bilang, kamu tuh bukan orang yang buruk. Aku harusnya nggak ngejudge kamu. Aku harusnya memperjuangkan kamu. Tapi dia denial juga intuisinya. Dia nolak intuisinya itu. Karena apa? Ada ego. So, kita harus bedain ya, mana intuisi, mana ego. Intuisi itu biasanya ilham, petunjuk dari semesta, yang real muncul gitu aja di benak kita. Tapi kalau ego, itu biasanya udah judgment. Jadi, kadang dia susah bedain intuisinya sama egonya. Contohnya kayak, ya udahlah biarin aja lah, ntar elu yang nyari gue. Nah, gue ngerasa aja, gue punya feeling, intuisi gue kayak gitu. Padahal kan di situ ego sebenarnya. Gitu. Bisa vice versa. Oke lah. Lanjut ya. Kita lihat dari sini kartunya. Oke. The Lovers. Oke, ini ada energi yang sangat spiritual. Mungkin kamu sama dia twin flame. Ada soulmate sih juga ya. Atau kalian twin flame dulu, baru nanti fasenya ke soulmate. Ada yang seperti itu. Ada juga yang karmic. Awalnya ngerasa hubungan karma, tapi kok kita kayak sama-sama ya bayar karma. Jadi sadar gitu kalau kita twin flame. Atau ini fasenya berubah ya, jadi ke twin flame. Kemudian nanti ke soulmate. Baiklah. Ada Libra, Gemini, Aquarius. Aries, Leo, Sagittarius ya. Pisces, Cancer, Scorpio.
Yang strong ini Libra, Gemini, Scorpio, Cancer, sama Pisces ya. Ada sih Taurus ya. Taurus berapa kali muncul ya Taurus? Oke, Capricorn, Virgo. Jadi ini tuh awal kenal kamu ya, atau ya sejak kalian punya komunikasi yang intens. Sebenarnya dia ngerasa kamu tuh beda dari yang lain. Kayak ya aku ngerasa aja gitu punya chemistry sama kamu, punya koneksi. Aku ngerasa kayak nggak butuh waktu lama, tapi aku merasa kamu bikin aku nyaman. Aku melihat kamu seperti diriku sendiri. Ada yang gitu. Tapi kita lihat realita, kenyataan itu ternyata bisa menyentuh ego kita. Jadi kayak enggak lah, males lah, bodoh amat lah. Nah, ada yang kayak gitu. Ini mungkin karena ada yang lain, atau dia merasa ada yang lebih menarik dari kamu, lebih wah gitu, atau ya kita ini kan bukan yang terbaik juga sebenarnya. Banyak kok yang lebih menarik dari kita, lebih baik dari kita tuh banyak. Atau kita sebenarnya kadang nggak jadi prioritas. Bisa aja kan prioritasnya yang lain. Bisa orang yang dia rasa ada di sisinya itu yang bagus, atau ya keluarganya, saudara atau teman. Ada yang gitu. Cuma di sini aku lihat energinya dia kayak semakin cinta sama kamu. Karena karma bekerja ya. Situasi karma ada di sini. Orang yang sering banget sepele soal perasaan atau mempermainkan perasaan, dalam artian ya bisalah gue ngehandle perasaan, gue bisalah manage perasaan itu, bisalah lupa sama lo, ngabaikan lo, meskipun lo tuh baik ya gue kan pengennya yang lebih gimana gitu daripada lo. Ada yang gitu sih. Atau karena situasi keadaan dia ngerasa ada ilfeel-nya ke kamu, gak sukanya ke kamu, tapi ternyata malah perasaan itu mempermainkan dia. Perasaan itu kayak malah mengaduk-ngaduk dia terjebak, dan dia merasa kok jadi aku ya yang bucin ke kamunya gitu. Ini ada situasi karma seperti itu. Atau dia mungkin merasa kok gini ya, cintaku tumbuh di waktu yang gak tepat, cintaku kok makin dalam di waktu yang sebenarnya udah gak worth it ya. Aku kadang merasa terlambat gitu menuju kamu. Atau ketika penyesalan itu udah datang, masa aku harus berjuang ke kamu lagi gitu. Ya, ada sih orang yang memang mentalnya itu mental Hello Kitty juga. Jadi ya ribet sih sebenarnya. Ada yang childish di sini. Sulit memahami bagaimana cara memperlakukan orang yang dicintai. Gitu. Sulit mencintai dengan cara dewasa. Ini galau banget loh. Galau parah. Kadang dia mikir, aku pengen speak up nih, mau bicara. Tapi apa pas gitu momennya sekarang? Apa aku harus memperhatikan kamu dulu? Terus kadang dia mikir, kok sekarang udah sulit ya? Atau ada yang lain atau gimana? Apa ini karmaku gitu? Atau kadang dia mikir, kalau memang kita bisa bersama, kenapa jadi kayak gini? Atau gimana ya ngomongnya? Kalau memang kamu tuh cinta sejatiku ya, tapi kenapa kok nggak bisa bersama? Nah, ada yang gitu, ngerasa seperti itu, bisa dia bisa kamu. Jadi kayak ya aku mencintai kamu nih, tapi kok sulit ya memiliki kamu. Kayak waktu, terus keadaan,
seperti nggak memungkinkan lagi gitu. Ada yang seperti itu. Kan ada sih halangan ya, tantangan, rintangan, itu ya kembali ke diri kalian masing-masing. Ada kan sebenarnya kendalanya. Kadang dia mikirnya gitu aja sih. Pada intinya, kalau memang lu cinta terbaik ya, kenapa kita nggak bisa bersama? Atau kenapa kita sulit bersama? Nah, seperti itu. Padahal kan di situ ego yang bermain. Karena ada ekspektasi, harapan. Sudahlah. Bobo dulu sana. Atau makan dulu, Kak. Minum dulu gitu. Nah, healing family issue. New love. Jadi, ada yang ngerasa aku tahu nih, sebenarnya aku nggak boleh menyalahkan kamu gitu. Kadang dia mikir kan, ini karma buat aku. Kenapa saat itu atau saat sebelumnya aku nggak memperlakukan kamu dengan baik? Jadi orang ini tuh sempat kayak ngerasa waktu itu ya, atau sebelumnya, atau udah ngerasain kamu kan pernah baik nih sama dia, bisa vice versa. Ada seseorang yang benar-benar memberikan yang terbaik. Aku rela loh ngelakuin ini buat kamu. Tanpa kamu minta, aku inisiatif memperhatikan kamu, korbanin waktuku, tenagaku, bahkan ya aku nggak mau ngeluh ya. Ada kayak gitu kan beberapa. Nah, saat itu sebenarnya dia tersentuh sama kebaikan kamu. Hatinya sebenarnya kayak ngerasa, luar biasa sih gue kenal orang kayak lo gitu. Aku kenal orang seperti kamu tuh luar biasa sebenarnya. Jadi dia kadang mikir, aku ngerasain kalau Tuhan itu baik gitu, ngirim kamu ke hidup aku. Saat itu ada intuisi dia kayak gitu. Tapi kayak aku bilang, dia denial, dia nolak itu karena ada egonya. Kayak ngerasa ya udahlah, biasa aja lah gitu. Kalau memang kamu baik, emang kenapa gitu? Ya aku kan orangnya gimana ya? Ini berapa orangnya cakep atau dia orangnya lebih dari kamu atau gimana? Jadi dia udah biasa gitu, udah biasa dipuja, udah biasa disukai atau gimana. Jadi kayak ngerasa yang kamu lakukan B aja gitu ya, dengan egonya. Tapi ya itu sih, ada masa dimana kalian gak komunikasi, gak ketemu gitu ya, tidak bicara lagi. Dia seperti kehilangan kasih sayang yang kamu berikan itu. Dia kayak merasa, ya kok aku nggak memperlakukan kamu dengan baik saat itu, kok malah aku sia-siain kamu ya gitu, kok aku baru sadarnya sekarang gitu. Terus dia mikir, ya udahlah, ini mungkin salah aku juga, aku kayak gini orangnya dari dulu. Beberapa dari mereka nyadar, inilah cara keluargaku mendidik aku, jadinya aku kayak ginilah kelakuan orang tuaku, jadinya memperlakukan aku gini, makanya aku jadi kejam ke kamu, aku jadi tegaan ke kamu, aku arogan, sombong, dan segala macam, aku egois. Kadang dia mau tuh ngerasa, ya ini banyak sih didikan dari orang tuaku, makanya aku kayak gini, berapa gitu. Atau ya lingkunganku, pergaulanku, kehidupanku dari dulu kayak gini, jadi ya gini sih karakter aku, toksik banget. Kadang dia mikir gitu. Terus ini beberapa ada yang kayak awalnya dia ngerasa ketergantungan sama kamu. Misal ya bisa aja kan dia baik sama kamu karena ada perlunya, karena ada butuhnya. Tapi di sisi lain gak bisa diungkiri kalau dia tuh cinta sama kamu. Dia punya perasaan yang dalam. Makanya orang ini kadang ngerasa jealous, cemburu kalau kamu bahagia ke yang lain gitu. Jadi ya banyak sih sifat dia yang menuntut itu ya. Dia banyak menuntut memang. Dalam diam aja tuh kayak gitu tingkahnya. Seperti itu.
Ada yang kayak bener-bener baru sadar setelah dia tuh tahu, oh ternyata banyak karma ya di hidup aku gitu. Maksudnya ya aku baru ngeh aja gitu kalau karma itu nyata sejak aku koneksi sama kamu. Istilahnya sejak nggak komunikasi dengan kamu, hmm, ya gitu. Kayak merasa aja ada semacam petunjuk dari semesta yang menyadarkan aku untuk berubah menjadi lebih baik. Dan aku, ya itu lucunya cuma ngerasain itu dari kamu gitu loh. Makanya kamu beda dari yang lain. Itu sih yang membuat dia kayak berkesan banget sama kamu. Sejak koneksi sama kamu tuh baru ada kesadaran dirinya untuk memperbaiki diri seperti itu. Kan kalau dia dapat itu dari kamu, artinya ya kamu berharga banget. Ya, dia nggak dapat itu dari yang lain. Dan dia kayak pengen banget eh, mengungkapkan semuanya, perasaan dia yang semakin hari semakin dalam mencintai kamu. Pengen banget sebenarnya. Kadang dia mikir, sakit loh nahan perasaan ini. Pengen juga sih memperbaiki hubungan, pengen juga ya silaturahmi, atau aku pengen lah gitu bilang maaf ke kamunya. Beberapa ini ada yang benar-benar dia mengapresiasi kamu gitu ya, menghargai kamu. Cuma ini orang yang juga susah memang ya membabat egonya itu membabat. Jadi dia berusaha hidup realistis aja sesuai kenyataan. Ya udahlah, realitanya kan gini. Gak mudah kan, sulit kan, gitu kan. Kadang dia merasa gitu. Jadi ya udah, aku juga mentalku gini-gini aja. Atau dia ngerasa ya siklus karma di hidup aku tuh banyak, dari keluarga, dari cara aku bergaul, dari masa laluku dan sampai sekarang banyak siklus karmaku. Jadi ya udahlah, kalau memang aku toksik toksik aja selamanya. Ada yang gitu, tapi ada juga yang kayak dia berusaha realistis, berusaha melangkah ke depan, eh, tapi diam-diam dia masih mikirin kamu. Ada yang gitu. Makanya kalau kamu nggak nunjukin diri kamu, kalau kamu diam, pasif, atau dia susah mengakses kamu lagi, ya dia pasti nyari kamu. Ada yang kayak gitu. Kayak gimana pun kan cinta bisa meluluhkan apapun. Sekeras apapun ego kita bisa sebenarnya luluh karena cinta itu ya. Tapi namanya manusia, kadang ada aja kumatnya. So ya kembalilah ke diri masing-masing. Oke, sekarang cirinya ya. Ciri di dia atau di kamu, kalian atau beberapa. Oke, aku udah shuffle biar nggak lama. Ini ada huruf W, I, U, E, G, T, O, H, B, X. X ini past life ya. R, J, L, Y, D, K, V, Q. Mungkin ini ada dalam nama dia atau nama kamu. Oke? Nggak harus huruf depan sih. Bisa huruf tengah, belakang, anything. Terus tempatnya, wilayah, bisa dia, bisa kamu. Beberapa. Mungkin pengen kesini atau pernah kesini. Ada Jogja, Australia, Solo, Kendari, Brebes, Bangka Belitung, Malaysia, Bukit Tinggi, Kupang, Blitar, Jakarta, Indramayu, Turki, Singapura, Cirebon, Bengkulu, Bandung, Banyumas, Gorontalo, Mojokerto, Padang, Madura, Pekanbaru, Sumedang, Malang, Italia. Oke, sampai sini dulu ya.
Mungkin beberapa aja yang cocok atau vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.